Bila membahas tentang remaja, tentu tidak akan ada habisnya. Namun mungkin itu dengan perkembangan teknologi. Masalah yang ditimbulkan remaja masa lalu dan masa kini jauh berbeda. Bila dahulu, kehidupan remaja cenderung dikekang oleh nilai-nilai moral yang mengekangnya, baik dari keluarga maupun masyarakat, maka zaman sekarang justru mengabaikannya. Mendengar kata remaja, ada banyak hal negatif yang timbul dari pikiran kita, meski tidak semua hal yang mereka perbuat negatif. Sebut saja tentang kenakalan remaja saat ini, seperti tindakan yang senonoh berupa perkumpulan laki-laki dan perempuan, mengonsumsi obat-obatan yang terlarang, dan lain-lain. Menurut Hasan Basri, remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab. Masa remaja ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah terbayangkan dan dialami dalam bidang fisik, biologis, maupun psikis atau kejiwaan. Dengan berkembangnya masyarakat yang demikian pesat dalam berbagai hal, termasuk dalam materi dan pergeseran nilai-nilai, tidak hanya berdampak kepada orang tua, tetapi juga pada para remaja. Jika saat itu orang tua tidak tanggap akan kebutuhan anaknya yang beranjak remaja, tidak memberikan perhatian dan mementingkan keunggulan materi ketimbang kewajiban tanggung jawab terhadap anaknya, maka dapat dipastikan anak-anaknya dapat terbengkalai. Dalam hal ini, Islam menganggap bahwa para pemuda-pemudi yang mereka miliki merupakan aset potensial yang ikut menentukan arah masa depan. Mudahnya, bila ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah kepada pemudanya. Sehingga pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah SAW atau pada masa Khulafaur Rasyidin, di luar komplek yang terjadi di antara mereka, para pemuda Islam saat itu benar-benar membuktikan bahwa mereka merupakan pemuda yang luar biasa. Hingga Islam terus memimpin dunia selama 14 abad lamanya. Karena pemuda saat itu sadar betul akan beban yang mereka pikul. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hanya sayangnya, banyak remaja yang sekarang ini salah kaprah dan tidak memahami tugas berat ini karena lemahnya pemahaman mereka terhadap Islam yang mutakamil. Bebasnya kehidupan antar lawan jenis yang akan menjadi tonggak kehidupan. Islam sangat memperhatikan masalah itu dan bahkan memberikan banyak rambu-rambu agar berhati-hati dalam melewatinya. Kita bisa memahami hakikat pergaulan dalam Islam dengan melihat Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, itu perbuatan yang keji. Dan seburuk-buruknya jalan
mendekati saja sudah tak boleh, apalagi melakukannya. Al-Quran mengatur umatnya dengan kisah-kisah pemuda, agar kapanpun, siapapun, dan bagaimanapun keadaan umat ini selalu terbit untuk menjaga panji umat ini hingga tak akan jatuh, hingga sampai Israfil meniupkan sangkakalanya kelak di akhir umat dunia. Inilah remaja yang terukir indah sekaligus pedih dalam Al-Quran. Kita ingat-ingat lalu kembali mereview sejarah, kemudian mari kita mengambil hikmah dengan segera, agar intisari ilmu tak menguap di atas kepala lalu hilang layaknya asap ditelan awan.